Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke guys, balik lagi di channelnya Dinwastu. Saat ini saya sedang bersama Bapak dan Ramil 08 Cariu. Nah, kebetulan kita sudah banyak ngobrol-ngobrol, dan di video kali ini kita akan bahas tuntas riwayat perjalanan beliau dari sipil sampai menjadi tentara, dan riwayat penugasan serta kesan dan kesan beliau menjadi seorang militer dari bintara sampai menjadi seorang perwira dan menjabat dan Ramil tidak hanya satu kali. Mungkin nanti kita dari obrolan ini akan mendapat banyak suatu pengalaman atau suatu yang kita dapat dari obrolan-obrolan ringan ini. Selamat pagi Pak Komandan. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan video ini buat podcast di YouTube saya, dan mohon izin kita ngobrol-ngobrol ringan, dan dari pertama Komandan lulus SMA, tentunya ada hal-hal yang bisa diceritakan, dibagikan kepada para subscriber channel saya ini. Mohonlah berbagi-bagi cerita, Komandan. Dari awal sipil masuk ke dunia militer sampai penugasan serta jabatan-jabatan tertentu, hal-hal yang mengesankan, hal-hal yang bisa berbagi untuk kita, ya ceritakan kepada kita, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudung Abdul Rojak, Dudung AR. Dudung AR. Iya. Dari namanya ketahuan toh. Orang kampung, Orang-orang Sunda. orang Sunda tuh. Kalau orang Jawa dodong. Oh, eta. Saya lahir di Ciamis. Ciamis, keluarga saya dari namanya ketahuan bukan orang kaya. Bapak saya pekerjaannya dagang bajigur. Sekarang bajigur pun sama dengan nasib nama Dudung, udah mulai punah. Oh iya, makanan khas dari Jawa Barat. Iya. Minuman khas. Betul. Nama khasnya udah mulai punah, nama khasnya makanannya. Nama Dudung pun mulai punah. Kadang saya bersedih. Aduh, nggak ada kawan. Nah itu saya SD di SD Galuh 3 Ciamis. Oh, Galuh 3 ya. Kabupaten Ciamis. Betul. Lumayan lah kalau ranking mah, walaupun anak tukang bajigur kadang-kadang dapatlah ranking 1. Nah, walaupun anak tukang bajigur. Kalau naik ke panggung tuh, kalau samenan dulu Pak, itu sering diteriakin hore bajigur. Kadang saya bangga dapat ranking 1, tapi kadang-kadang saya malu diteriakin. Karena orang tua tukang bajigur. Dapat ranking 1 tuh naik ke panggung kalau samenan. Aduh. Bulian anak-anak. Dibully. Terus saya habis SD saya masuk SMP 1 Ciamis. SMP 1 Ciamis. Nah, kalau SMP Ciamis kan jauh dari kampung tuh. Jadi kalau dapat penghargaan naik, orang tidak tahu latar belakang pegasan. Terus SMA 1 Ciamis lanjut, Pak. Masih di seputaran kota Ciamis. Betul. Nah, ketika saya pingin kuliah, kakak satu dulu kuliah di PGSD IKIP Bandung. Oh, di IKIP Bandung ya. IKIP Sekarang Bandung. UIN. Sekarang ini UPI. Nah, sekarang UPI Bandung IKIP. Nah, dari bapak saya bilang, nganggur dulu lah setahun, nunggu kakak selesai kuliah. Oh, karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Jadi gantian. Betul. Rencananya. Tuh, akhirnya diajak kawan daftar tentara. Oh, dari situ awal mula. Ya, namanya Parit. Halo Kang Parit, kalau nonton channel ini. Kang Parit kalau nonton channelnya Dinwastu, salam dari Bapak Kang Parit. Cariu. Saya ajak daftar sama dia, kawan satu kelas. Ternyata yang ngajak saya gagal, saya masuk, begitu. Justru yang diajak ini yang masuk, yang ngajak yang nggak lulus. Aduh, Kang Parit hapura, Kang Parit. Hapura Kang Paritnya. Tapi kan anaknya sudah ini Pak, kuliah dia perawat. Oh, jadi iya, mantri enak di Ciamis. Di mantri. Kalau Kang Parit mungkin Allah berkehendak, kalau Kang Parit kan mungkin orang tuanya mampu. Saya orang tuanya tidak mampu. Mungkin Allah berkehendak, kasihanlah sama si Dudung ini. Maka diluluskan. Biar roda berputar. Biar kalau Kang Parit kan orang tuanya beradalah bisa lihat. Kalau saya kan tadi dilarang kuliah sebelum setahun.
karena faktor ekonomi. Iya, iya. Masuk 93 Pak, toh lulus Cabang Umum 94. Dinas pertama di Armet 10 Pak, di Cibinong. Berarti kalau 94 itu masuknya PK1, PK1 ya, Oh. PK1. Oh iya, iya, PK1. Mohon dinas di Armet 10, Armet 10, Kostrat, Kostrat, Cibinong, Bogor. Ciluar. Kalau yang belum tahu Ciluar. Nah, terus pindah ke 97, pindah ke Kalimantan Pak. Oh, pindah lagi langsung ke Kalimantan. Mohon. Masih di batalion. Batalion Kene di Armet 16. Armet Saya pikir kalau di Armet 16 Kodam itu di kota, ternyata tengah hutan ya Allah. Di kabupaten apa tuh? Kabupaten Landak lah, udah Kabupaten peta. Landak. Ngabang, Kabupaten Landak. Enak, lama udah Kalimantan Barat. peta. Barat. Kalimantan Barat. Oh. Nggak ada di peta dulu mah. Ngabang di mana ngabang ini? Itu sebelum Entikong lah Pak. Sebelum Entikong, perbatasan ya. Oh, betul. iya. Tengah Pindah ke luhur Armet. Pak. Tengah Armet hutan. Kodam di Kalimantan Barat. Iya, batalion perbatasan. Masuknya lah dekat perbatasan. Terus di sana dinas, terus Capapun dari sana. Oh, selama Bintara di sana langsung ikut secapa. Sekolah perwira. Sekolah perwira. Secapa itu sekolah perwira yang dari Bintara ke perwira, dari Bintara aktif itu. Itu pun Ya, sama betul. Pak. Maksud saya tuh dulu pinginnya pindah. Gak mau sekolah ya sudahlah, dari anak tukang baju gitu aja, tentara aja, alhamdulillah Pak. Ya. Nah ternyata mau pindah susah. Jadi Nggak mau lah. jadi ikut secapa lah itu. Kata komandan saya dulu tuh Pak, Pak Rahmat, Ya. dia bilang dulu jabatan saya kan Bintara Pelatih Batalion. Oh, Bintara Pelatih. Oh. Bintara ini beliau mantan Bintara Pelatih di Batalion. Armet 16 Armet 15 di 16 Armet 16 di Kalimantan Barat. Tapi Bintara Pelatih Batalion. Nah, kalau saya bilang, dong kalau kamu nggak sekolah perwira, kamu pindah. Bisa Kalau pindah. iya. Kalau mau pindah ke Jawa, biar sekalian kamu sekolah perwira, biar kalian pindah. Jadi motivasinya sekolah perwira itu untuk pindah ke Jawa gitu. Pindah Pak, baik deui. Jadi bukan karena karir, karena pengen pindah. Segini aja alhamdulillah Pak, datang bajigur. Alhamdulillah. Puji syukur ke Gusti Allah. Sudah Allah sudah berbaik hati kepada saya. Seandainya saya mungkin nggak jadi tentara, mungkin ya kayak bapak saya dagang bajigur. Tukang bajigur. Oh, Allah menghindari untuk menjadi tukang bajigur. Dan dikasih rezeki menjadi tentara. Nah, singkat cerita perwira lulus lulus Pak, lulus pertama. Lulus pertama pas selesai perwira ditempatkan jadi dan ramil Sangir Talaud Pak, Talaud. Sangir Talaud Kalimantan juga itu ya? Bukan Pak, deket Filipin. Oh, ini Sulawesi. Miangas Marore. Iya. Pulau terluar. Oh Makanya iya. saya dulu kadang-kadang mikir ini negara nggak adil sebenarnya. Itu kadang maksudnya Kodam Merdeka. Kodam Merdeka. Oh iya. Saya dulu kadang sudon ke negara Pak. Sudon, buruk sangka saya. Kok saya dari hutan sekolah perwira malah ditempatkan di Talaud Pak. Talaud dia. Dan ramil waktu itu. Dan ramil setahun Pak, setahun. Jadi dan ramil penugasannya. Tuh. Dan ramil penugasan. Kata komandan saya katanya biar pindah ke Jawa. Kok sama dikirimnya? Jadi ternyata ke pulau-pulau terluar. Pulau kecil Pak. Ya Allah, kapan sampai bisa nginjak Pulau Jawa lagi waktu itu. Ternyata setahun kemudian saya dipindahkan lagi ke Bogor. Baik lagi tuh kan saya di Armet 10 Bogor Pak. Di Armet 10 masih ke batalion lagi. Iya. Jadi setahun mengalami dan ramil Talaud itu. Iya. Daramil di Kodim Sangir Talaud. Tepatnya saya Daramil Rainis dulu Pak. Oh, dan ramil Rainis seperti yang di Sulawesi nih. Di Sulawesi. Dan ramil Rainis. Oh, peta. Sebelahnya wilayah Republik Palau tuh. Palau itu negara yang di bawah Amerika ya. Protektorat Amerika. Itu wilayah Palau. Ya, Palau. Di atasnya wilayah Filipina Pak.
Iya iya ya. Perkenalannya Palau, kan jarang orang tahu. Palau itu negara kecil perlindungan atau protektorat Amerika, Pak. Oh iya iya. Dia seperti negara negara bagian dari Amerika kebijakan Oh. luar negerinya. Betul. Negara sendiri tapi kebijakan luar negerinya itu dia masih dalam teritori Amerika. Betul, betul. Dalam negara kecil, Pak, Pulau Lutik. Aduh, Pulau Lutik aja pulau kecil aja negara sendiri gitu. Iya iya betul. Betul. Kalau di peta itu terluar dari Pulau Sulawesi itu di atasnya. Di atasnya di Samudra Pasifik, Pak. Samudra Pasifik. Ya. Itu di sana sepi, Pak, nggak ada sinyal HP. Aduh, sinyal telepon nggak ada, sinyal HP HP nggak ada. Lalu masuk lagi batalion lagi. Antu Pak pindah dari sana itu dari iya. Dalamil di Sulawesi Utara tuh, Iya. di Rainis di Talon, Pak, Ya. pindah ke Kodam 3 Siliwangi. Pindah ke Kodam. Balik kandang, Pak. Kali kandang akhirnya orang Sunda pulang ke Putra daerah Sunda. Siliwangi, Putra Sunda balik deh ke Siliwangi. Orang Sunda Mulih. selalu mengejar kembali ke daerahnya itu ciri khasnya. Mulih ke asal, Mulih ke asal. balik ke kandang, ke Siliwangi. Ke Kodam. Kami orang Sunda Siliwangi. Nah, Masuk ke Kodam. Masuk ke Kodam. ke Kodam 3 ditempatkan di Korem Bogor. Oh, langsung ke daerah Bogor di mana dinas Oh. pertama di Bogor. Dia di Langsung Bogor. dapat Korem Bogor. Bogor soal naon? Korem Bogor. Iya iya. Kan istri orang Bogor. Oh iya. Berarti istri dapat saat waktu Bintara, waktu Sersan 2. Bon. Oh sebelum Bogoran. jadi pemirsa sebelum pindah ke Kalimantan, Pak Dandram ini dapat Pacaran. istri dari Bogor. Gitu. Pacaran, Pak. Pacaran. Nikahnya di Kalimantan, di Bogor geus pebogohan pacaran, Pak. Oh, sama orang Cibinong Bogor, Jadi Makanya- diboyong ke Kalimantan. Kalimantan. Jadi mengikuti tahun demi tahun proses sulit suka dukanya di Kalimantan. Gaji sama aja dengan di Jawa, Pak. Nah, Biaya hidup mahal. Aduh, kasihan dan Iya, istri ngirit. mungkin kalau di Jawa gajinya mungkin sekian itu cukup karena harga bahan pokok itu murah. Kalau di Betul. Kalimantan atau pulau-pulau terluar kan berbeda. Oh, Nah, sulit. nilai- Susut iya. suat orang Sunda mah. Aduh, Lanjut di batalion itu gimana ceritanya ke batalion? betul di Kalimantan. Di setelah ke Bogor masuk lagi batalion. Itu. Oh, Allah, Gusti Allah nyaheun beun ka saya. langsung ke Korem. Ke Korem, Oh. dari Korem Bogor, terus pernah di 7 bulan di Korem Bogor Menjabat sebagai tukang, iya Pak, tukang hadean pangkalan, bersih pangkalan, Oh, Denmark, perbaiki pangkalan. Biasa gabung sama tukang ngaduk, Pak. oh iya, ya di Denmark ya. Oh, Denmark, tukang Denmark, melihara pangkalan, mun rusak terus Ah. sapu, Pak. Iya 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 Tuh. benar. Nah, kebetulan waktu itu kan Darlemnya Pak Gustomo, Pak. Pak Gustomo iya. Tuh, Betul. Pak Gustomo, beliau pingin bikin masjid yang bagus lah Ustaz. Oh iya. Nah, tadi 2010 2010. 2010 iya. Tuh, benar, Pak Gustomo. akhirnya saya diperintahkan gabung dengan tim pembangunan Harbang. di dan Iya. ngaduk, Pak. Iya iya iya. Biasa orang kampung mah kalau ngaduk jago. Jadi beliau memimpin tim Harbang namanya pemeliharaan perawatan bangunan satuan instansi militer. Betul. Alhamdulillah selesai bikin masjid. Kebetulan Pak, masjidnya gini, masjidnya tuh terbuka, Pak. Masih terbuka gini. Dindingnya tuh cuma pagar aja, Pak. Segini Oh konsepnya jadi masjid terbuka. terbuka. Terbuka biar Saya udaranya lebih segar. saya ingat Pak, karena gini, dulu saya dapat kontrakan punya uang, Pak. Jadi kalau dari Ciamis itu ke Bandung di Kodam 3 Siliwangi, toh kan kalau orang punya duit ngekos, Pak. Iya. Nah, saya enggak. Pulang ke mertua. Kan waktu masuk tentara, Pak. Oh iya iya. oh, iya. 83. Saya ingat ketika saya masuk tentara itu saya tidur di masjid, Pak. Oh, jadi merenungi Ya. bagaimana masa depan ini teraih atau tidak cita-cita itu sambil ngelamun di masjid. Daftar nggak bisa pulang ke Ciamis, toh nunggu tes tuh saya tidurnya
di masjid. Nah, kebetulan kalau masjid di kota, saya perhatiin kok masjid di kota dikunci. Iya betul. Nggak kayak di kampung, Pak. Iya. Jadi saya sebenarnya bukan tidur di masjid, tapi di emperannya masjid waktu tes itu. Itu. Jadi saya ingat ketika saya masuk tim pembangunan masjid itu. Nah, saya ingat masjid dulu saya daftar tentara, masjid di Bandung itu kalau malam dikunci. Saya nggak bisa tidur di dalamnya, Pak. Saya tidur di emperannya. Iya. Jadi pas saya masuk ke tim pembuat masjid teh, saya berharap masjidnya terbuka biar siapapun bisa tidur di situ, terutama yang mau masuk tentara. Iya. Kan tidak semua yang masuk tentara orang berada lah, Pak. Jadi kalau yang berada mungkin mencari pindah kos atau mencari penginapan yang murah-murah. Iya. Tapi kalau memang orang tidak ada itu bisa mengandalkan masjid. Kalau zaman dulu kalau di kampung itu masjid kan bebas. Iya. Jadi karena pengalaman Pak Dan Ramil di saat mau nginap di masjid itu tertutup. Jadi kemana lagi mencari? Nah, jadi terpikirlah untuk membuat konsep masjid terbuka gitu di Korem Bogor. Mencari masjid di kuncian bae di kota mah, Pak. Nah, punten orang kota kalau bikin masjid jangan dikunci. Iya, betul ini koreksi buat kita semua. Milik umat itu. Milik umat masjid itu. Saya di kampung dulu kalau pulang main, pulang ngaji atau pulang ngaji terus ada main misalnya. Kalau nggak pulang ke rumah ya tidur di masjid di Tanjung, Pak. Iya betul. Masjid itu ramah buat para perantau atau buat para anak-anak gitu kan ya. Betul. Ulin sekarang seperti di dalamnya ada emas bongkahan. Jadi ditutup semua masjid itu, dikunci lagi. Ya betul. Jadi dari konsep kayak gitu lahirnya itu dari ingatan masa lalu. Jadi masjidnya itu tidak ada dindingnya, Pak. Tidak ada dindingnya. Yang terbuka. Memang risikonya kotor, Pak. Kadang kucing masuk. Itu risiko, Pak. Iya betul. Risikonya kita harus rajin bersihkan. Iya, harus DKM-nya harus lebih ekstra membersihkan. Sisi negatifnya. Tapi kalau sisi positifnya ketika ada orang kampung yang tidak punya uang ingin masuk tentara, terbuka bisa tidur di situ. Jangan sampailah kayak saya dulu tidur di emperan masjid, Pak. Betul. Ya tiris, dingin, Pak. Emperan masjid, ya Allah, dulu. Berapa bulan pembangunan masjid itu ya? Itu pembangunan masjid ada kalau nggak salah itu lama, Pak, ada 4 bulanan lah. 3 bulan 4 bulan. Langsung dapat bonus jabatan apa setelah itu? Nah, selesai bangun masjid itu masuk tim bangunan ya, kan nggak sendirian. Masuk itu sama Korem, Pak, sama Danrem lewat Letkorio. Letkorio, ya udah, dong kamu bantu selesai bantu bangun masjid. Dipindahin ke Kodim Kota, Pak. Kodim Kota Bogor. Ya. Cuman Korem Bogor ini membawahi beberapa kodim, diantaranya Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Iya. Dari kota baru saya dipindahkan ke Jasinga, Pak. Jadi Dan Ramil Jasinga. Ya, pindah ke Kodim Kabupaten Bogor ya. Kodim Kota Bogor, pindah lagi ke Kodim Kabupaten Bogor, tepatnya Koramil Jasinga. Koramil Jasinga. Nah, ini orang Jasinga nih. Halo, Jasinga. Saya. Inilah mantan Dan Ramil bapak-bapak nih. Berapa tahun dia jadi Dan Ramil Jasinga, Mel? 3 tahun 2 bulan, Pak. 3 tahun 2 bulan. Cukup beradaptasi dan mengenal banyak tentang wilayah Jasinga. Alhamdulillah, Pak, saya di Jasinga kan latar belakang orang Jasinga mayoritas petani, Pak. Petani. Kebetulan samalah dengan saya tuh. Dulu bapak saya kan selain dagang bajigur, Pak, dia petani Jawa. Jadi saya insya Allah lebih enak ketika saya di Jasinga jadi Ramil karena latar belakang kehidupan saya sama backgroundnya belakang. Sama. Di kota mah aduh pusing, Pak, berarti orang pintar saya. Jadi tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi mengenal wilayah Jasinga. Di Jasinga anto ada sarua, ada petani. Itu, Pak. Mayoritas kan petani. 3 tahun berarti di sana. 3 tahun 2 bulan, Pak. Nah, setelah itu lanjut ke dapat promosi jabatan apa? Pindah di staf dulu di Kodim. Habis itu dari Kodim pindah lagi ke Dan Ramil Cibungulang. Cibungulang. Assalamualaikum. Buat para subscriber saya nih, Cibungulang. Ini mantan Dan Ramil Anda nih. Cibungulang berapa tahun?
2 tahun 8 bulan Pak. 2 tahun 8 bulan. Oh ya cukup ya. Kalau di Cibung Bulang itu pekerjaannya Pak udah campur aduk. Kalau kata orang kuliahan Pak, masyarakat urban, sudah mulai ke masyarakat urban. Kan masyarakatnya ya masyarakat tradisional, masyarakat urban, masyarakat modern. Iya betul. Nah kalau Jasinga itu masyarakat tradisional, sama dengan saya dulu latar belakangnya. Masih banyak penduduk asli Lokal pribumi. dan petani rata-rata Pak. Kalau Cibung Bulang itu sudah mulai kompleks pekerjaannya. Oh, Sudah iya, masuk iya. ke kategori masyarakat urban Pak. Iya, iya, iya. Modern belum, tradisional pun sudah Transisi lah dari Ya, transisi. petani pada umumnya mereka ke profesi-profesi lainnya. kayak wisata Pak. Terus di situ ada Galungga tempat sampah Pak. Jadi Oh iya. pemburu, Oh masuk ada Cibung wisata. Bulang ya tempat Iya. pembuangan akhir sampah itu di Bogor. Tapi di Galungga. atasnya ada pemijahan tempat wisata. Oh, Halo, iya. tempat wisata Cibung Bulang. Di pemijahan. Ada salam dari Pak Gunung Sari, Ramil. Gubernur. Darul, halo. Nah, sedikit informasi kebetulan kan Pak Dan Ramil ini beliau terkenal dengan kepemimpinan yang sah karena memang basicnya orang Sunda dan teritorial yang sangat dikedepankan. Nah beliau ini dikenal di Jasinga dan Cibung Bulang Anu kenal henteu. dikenal sebagai seorang Dan Ramil yang lebih cepat dekat dengan masyarakat. Oh, Ya, selain resep backgroundnya, kadu bako. selain backgroundnya orang Sunda mungkin memang dari keturunan beliau itu memang senang ngadu bako kalau bahasa orang Sundanya. Kadu bako, Siliwangi, kadu bako. 2 tahun setengah. Lanjut kemana? Kemana tuh? Lanjut promosi jabatan. Pasilon Pak. Pasilon, Balik ke promosi ke Staf Kodim. Heeh. Aduh, saya tidak bisa bergaul Pak di staf Pak. Aduh, terkurung. Jadi biasa bergaul dengan masyarakat, ditarik ke Kodim sebagai Pasilon. Heeh. Jadi mengurus kebutuhan logistik Kodim. Balik deui Pak, jalan bergaul dengan masyarakat. Aduh. Jadi sibuk dengan kegiatan staf ya. Kalau dari Ramil kan Pak bisa ketemu sama petani, iya. Berinteraksi sama- dengan ya, sama Ustadz masyarakat, Ajengan, kalangan Pak. masyarakat ya. Terus sama Pak jeung tukang nguseup, tukang tani, jeung ajengan Ustadz atau kiai. Ya kalau sekali ada masalah keagamaan, karena saya mungkin dulu ngajinya hanya di Tajuk, Pak, di pesantren, saya bisa bertanya ke Ustadz, Mama Ajengan, Mama Ustadz, Mama Kiai, pengetahuan tentang bab fikih nikah gimana, fikih waris gimana, banyaklah tempat untuk bertanya kalau di masyarakat tuh. Karena saya kan ngajinya dulu cuma di Tajuk Pak, di Tajuk di pesantren, cuma Tajuk kecil, kalau di kampung kan Tajuk Pak, Iya, tajuk kayak semacam menasah kalau bahasa Aceh itu, kalau bahasa kita langgar. langgar, ulang langgar, Langgar. sholat 5 waktu wajib, ulah dilanggar, Jangan dilanggar. Dilaksanakan. kudu Nah, satu kewajiban. kelebihan informasi kelebihan dari Pak Dan Ramil ini juga adalah beliau juga di bidang agama lebih ilmunya lebih sedikit daripada Dan Ramil lain, sehingga Acok sangat tuh. masuk ke kalangan ulama pun tidak begitu sulit karena beliau paham juga dalam segitunya. Lamun paham mah atuh pakai udang-udang teh saya. Pakai udang-udang, Lanjut pakai imamah. setelah dari staf itu dapat promosi jabatan lagi. Tah, baru pindah ke Cariu. Dan Ramil Cariu. Ya, ke Cariu. Alhamdulillah balik lagi Pak ke Cariu, ke kalangan petani, lomba sawah. Oh, Mirip di lembur saya Pak. Oh iya, iya. Jadi background pendidikan dan background pekerjaan masyarakat itu tidak jauh berbeda di kampung halaman. Ya betul Pak. Kan hari petani mah Pak di kampung sekolahnya pun jarang tinggi. Sama kayak iya. saya Pak. Oh, Kalau paling sambil tani, sambil tani sekolah, sambil di tajuk atau di madrasah, kadang mas antren orang kampung mah. oh, iya. Jadi pendidikannya mayoritas kalau di kampung dulu mayoritas orang kampung, dan kerjanya petani rata-rata pesantren. Kalau saya nggak pesantren, ngaji di tajuk aja. Oh iya. Sapinah tetamat Pak, Jurmiah Komo antijan hukum tamat. Berarti sudah berjalan sekitar berapa bulan ini? Ada 5 bulan 6 bulan ini. Terus 8 bulan Pak. 8 bulan. Ya. Kesan pertama tentang
tentang Cariu itu sendiri di mata dan Ramil Cariu. Cariu loba sawah. Secara geografis sawah menurut dia. Sawah pokoknya Pak. Ningali sawah teh alhamdulillah. Jadi ingat masa lalu ketika saya kecil Ya. hidup sebagai anak tukang bajur, anak petani Pak. Oh iya iya. Iya. Ingat, oh ya Allah, dulu bapak saya, almarhum bapak saya, kerjaannya petani, kalau sambil nunggu panen jualan bajur. Iya. Ya, mirip lah sama orang-orang saat itu. Iya. Jadi Terus terasa keagamaannya kurang. pun masih bagus Pak. Oh. Dan orang kampung mah biasanya belum terkontaminasi ya. Iya betul betul. Di sisi kabarnya bagus lah, insya Allah bagus. Daerah Cariu itu sendiri menurut Pak Dan Ramil, apa sih yang perlu Pak Dan menciptakan sebuah inovasi-inovasi apa untuk Cariu itu sendiri? Cari yuk inovasinya. Kan sebenarnya pembangunan mah kan urusan pemerintah ya. Iya iya betul betul. Pemerintah pemerintah daerah utama. Iya. Nah kalau saya hanya ngaping lah Pak, Ah, ngaping, ngamankan, jangan sampai pembangunan itu terhenti, ada masalah. Kita membantu fungsinya hanya membantu pemerintahan. pemerintahan. Nah kalau harapan saya sih Pak, Cariu ini kan kalau letak geografisnya, sebenarnya letak geografisnya non Pak. Peta Letak itulah petana, gambarannya. letak geografisnya, Iya letak iya. Ah. Terus itu kan di Apit, Kerawang, Kerawang, Bekasi, Cianjur. Cianjur. Bekasi. Kebetulan katanya ada proyek strategis nasional Pak Oh ya, iya 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 betul betul. CBR. Iya betul betul. Nah, saya mohon Pak titip pesan ke orang-orang Cariu. Hmm. Kalau itu jadi, misalkan jadi dibangun, ingat posisinya itu kan dekat dengan Jakarta, Bekasi. Oh iya iya. Itu kemungkinan besar insya Allah akan jadi tempat wisata air. Oh nantinya nih setelah proyek nasional itu terjadi, itu akan kemungkinan besar akan menjadi Daerah wisata. daerah wisata Karena atau dekat Jakarta, dekat Bekasi Pak. ya bisa jadi juga sebuah destinasi wisata orang-orang Jakarta gitu. Betul, dan Oh, dekat. iya, iya. Apalagi katanya mau dibangun tol. Oh iya betul betul ada proyek Kalau dibangun nasional tol juga. atau daripada ke Purwakarta atau mereka Cariu dekat. Betul betul Dekat. betul. Nah di sini dalam proyek nasional kayak gini seperti ini, peran Dan Ramil itu sendiri itu upayanya seperti apa menurut Saya mah peran saya berupaya gini Pak, di mana-mana namanya ada proyek pembangunan nasional itu kan pasti ada benturan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. Kami lah Koramil itu berupaya berdiri di tengah-tengah, toh apa keinginan masyarakat, apa keinginan pemerintah, baru kita sinkronkan. Oh, Biar berarti kita sama-sama sama sejalan. berjalan semua. Betul Pak. Memfasilitasi atau menghubungkan segala apa yang kendala masyarakat dan menyampaikan ke pemerintah serta menyampaikan juga apa yang tujuan pemerintah kepada masyarakat. Betul. Salah satu dalam tugas TNI OMSB itu berarti. Eta teh hese Pak, masyarakat hayangna ABC, pemerintah hayangna CDE. Betul betul Aduh. betul. Betul. Itu jadi biar tetap kondusif wilayah Cariu Tanjung Sari. Nah, kami Koramil berupaya untuk memfasilitasi Pak kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Toh semuanya untuk kemaslahatan umat atau Iya. rakyat. Insya Segala Allah itu semuanya untuk proyek kemaslahatan nasional masyarakat dan ini umat. kalau tidak salah untuk kepentingan pertama pengendalian banjir Ibu ya. Iya. Pengendalian banjir dan juga listrik Irigasi. juga bisa nanti, irigasi sawah juga. Ya. Dan juga akhirnya nanti akan menjadi sebuah destinasi wisata dan akan membawa kemakmuran untuk masyarakat lokal. Betul. Tapi ada dampaknya Pak. Ada dampaknya juga ya. Masyarakat itu kudu pindah, harus pindah. Oh betul betul. Nah, itu Ada yang- efek sosial yang betul. memang harus dipikirkan bersama mungkin ya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu orang Cariunya. Mohon Orang Cariu, keikhlasannya, keriduannya bahwa punten hidup di dunia ini bukan tempat yang sempurna. Betul. Pasti ada sisi kelemahan dan kelebihan itu. Iya, yang Satgas Cianjur itu kan Ada orang. ngobrol buat dulu, weh. Jadi ada sisi positif, sisi negatif pasti dalam setiap kehidupan di dunia ini. Di dunia ini bukan tempat yang sempurna, insya Allah bukan.
bukan sehebat-hebatnya, sesenang-senangnya, sekaya-kayanya di dunia ini tidak akan kita tempat yang sempurna. menikmati hidup utuh. Jadi Tidak akan, Pak. kita harus berani berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Kan tujuan, Kalau pengen negara juga itu seperti itu. Kalau pengen hidup senang, seterusnya, selamanya, nanti di akhirat, Pak, Ibu, apabila kita masuk surga. Kalau di dunia mah, sesenang-senangnya di dunia, sesenang-senangnya di dunia, tidak akan sesenang nanti di akhirat apabila kita masuk surga. Kalau yang tidak percaya, silakan dikejar dulu ke akhirat. Kudu almarhum dulu atuh. Nah, kata Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam Iya. begitu. Betul. Betul. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan begitu, Pak. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Ya. Dan saya bukan ngingetkeun kan, hanya apa ya, kan banyak yang lebih soleh, lebih pintar lah pada kita di Koramil, cara mencari Pak. Tapi saya hanya ingin menyampaikan ini, Pak. Ya. Pendapat saya, ketika wilayah tersebut jadi tempat wisata, ingat ada dampak negatifnya. Memang putaran ekonomi udah ragang laku, tapi ingat ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Maksiat. Oh iya. Makanya seiring pembangunan fisik, pembangunan rohani, Pembangunan moral, ya. rohani harus jalan. Biar hidup Seiring. kita berimbang lah. Jadi tanggung jawab kita bersama untuk memikirkannya. Ya. Oh, kan cenah cek hadis Bukhari ya namanya atau Muslim tah. Ikmal li dunyaka karena tak isu abada wa ikmal li akhiratika karena tak butuh ada. Itu kerjakan kedua kamu seakan-akan kamu akan hidup samanya, dan kerjakan karena kamu seakan-akan akan Mati besok. Mati besok. Jadi dunia akhirat upayakan berimbang. Betul. Jangan kejar dunia terus, akhirat dilupakan, nanti terjadi kemaksiatan. Itu katanya. Kata ajengan mengaji saya almarhum dulu. Sama ajengan. Nah, untuk pandangan dan Ramil sendiri tentang secara umum Cariyou, gambaran kondisi umumnya seperti apa? Apa kondusif atau tidak dari segi sudut pandang keamanan ataupun sudut pandang secara TNI-nya seperti itu? Dari Sudut kalangan masyarakat. pandangnya alhamdulillah Pak, Cariyou itu kondusif. Hanya sekarang kan budaya kota geus asup. Ya punten kadang-kadang peredaran merusak mindset. peredaran generasi. minuman keras geus jalan. Aduh, THC tah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hampura anak-anakna ingatkan. Iya, Oh, betul. hati-hati jangan sampai rusak karena minuman keras, narkoba jangan. Ingat, minuman keras, apalagi narkotika lah, Nah, miras, penyakit masyarakat ya. Eta bisa merusak masa depan anak-anak ibu dan bapak. Memang penyakit masyarakat ini khususnya narkoba ya, ini sangat masalah yang sangat serius tentunya. Tetap termasuk miras, Pak. Iya, Minuman termasuk keras. miras juga. Minuman nu sehat-sehat we. Minuman sehatnya cai bodas. Cibodas, ceherang, cai teh, sehat. Satu lagi air gratis. Gratis ya tadi Gusti Allah. Nah, harapannya nih Pak Dan Ramil ini, harapan Pak Dan Ramil untuk saat ini Cariyou ke depan nanti kemungkinan kan Pak Dan Ramil ini juga tidak selamanya ada promosi jabatan lain. Sebelum nanti nih apabila diselanjutnya kan inginnya Cariyou itu seperti apa? Kita jangan ngarep ora. Iya, sambil santai-santai aja. Harapan saya Cariyou jadi daerah yang maju, Pak. Kayak daerah kawasan ekonomi khusus. Oh iya. Harapannya mudah-mudahan jadi daerah kawasan ekonomi khusus. Betul, Karena betul. di situ kan nanti ada bendungan ya. Bendungan sebagai Ada jalan tol, katanya nanti Iya. ada jalan tol. Otomatis kan itu bisa jadi kawasan wisata. Di Betul, sebelahnya kan ada Sukamakmur, itu wisata alam. Cariyou wisata air. Berarti Iya, kan iya. kalau dikembangkan jadi kawasan ekonomi khusus, betul. itu sangat Harus di bidang wisata. memungkinkan. Tapi ingat, dampak negatif biasanya menjadi tempat wisata maksiat di mana-mana tak hade.
bangun deh sisi agama iya, iya, apa betul. pemajengan nu gaduh pesantren nu gaduh tajuk Iya, tolong iya. dibantu dipertahankan akhlak orang Cariu. Iya, tentunya memang wisata itu tidak terlepas ya, tidak terlepas dari satu kegiatan di mana orang ini ingin bersenang-senang. Nah, biasanya tempat orang bersenang-senang itu ada unsur atau faktor penyebab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan maksiat. Maksiatna dileungitkeun lah. Ya mah ibadah wisata apa ya wisata Iya. alam biasa dan wisata ibadah we lah. Iya, iya. Wisata pendidikan agama misalkan toh Oh, bisa wisata agama ya, wisata wisata. ziarah Oh, masa iya. ziarah marabok kan tuh. Nah, ekonomi masyarakat pun nanti mungkin setelah kemungkinan akan menjadi sebuah tempat destinasi wisata di daerah Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor. Ini gambarannya seperti apa kemarin ke depan kira-kira peralihan antara transisi dari petani ke misalnya pelaku usaha, Nah. UMKM atau seperti apa harapan kemana nih? Atau pemerintah daerah Pak upayakeun kayak dinas pertanian misalkan Pak. Oh, Dinas UMKM atau Disdagin ya. iya, iya, iya. Itu membuat pelatihan-pelatihan buat masyarakat. Karena gini, yang tadinya petani nyawah Pak, Ah, kan sawahnya nanti kan jadi bisa Tenggelam, tenggelam. iya. Karena jadi bendungan Pak, kan ada perubahan profesi Iya, atau status. betul. Nah, tadinya ahli nyawah, ahli petani sawah, Hmm, otomatis ketika lahannya terendam, memang dapat lahan pengganti atau penggantian Pak. iya. Tapi kan mungkin bukan tidak sawah. Nah itu harus disiapkan. Misalkan dia nanti jadi peternak kambing. Oh, atau secara SDM mungkin oh ya. SDM disiapkan sama pemerintah. Itu mah harapan saya. Oh iya. Jadi harapan dari Padang petani Ramil. berubah jadi peternak. Iya, betul. Jadi harapan Padang Ramil ini kepada pemerintahan daerah mohon disiapkan istilah sumber daya manusia ini untuk peralihan dari petani menuju ke pelaku-pelaku usaha UMKM, dibekali Betul. kepelatihan Betul. ataupun sejenisnya lah gitu. Karena pertanggungjawabannya itu tidak mudah membiasakan diri seorang petani mencari duit di sawah dengan mencari duit di usaha seperti pedagang atau yang lain. Betul. Di pedagang atau wisata Nah. atau peternak lah Pak. Itu kan ada perubahan bidang pekerjaan, otomatis mereka yang tadinya petani sawah tidak akan mahir di peternakan, tidak akan Betul. mahir di wisata air atau Karena bukan perdagangan, bidangnya. bukan bidangnya. Betul. Itu mohon disiapkan lah bapak-bapak ibu-ibu anu di Harapan pemerintahannya Ampura. Ke Pemda setempat harapannya Mohon. dari dan Ramil Cariu Ampura Pak Camat, Pak Kadis Ampura. karena melihat dari lapangan langsung peralihan profesi masyarakat dari petani ke lainnya itu membutuhkan skill, membutuhkan ilmu. Betul. Sehingga diharapkan pemerintahan daerah juga memberikan kepelatihan kepada mereka. Betul. Gitu. Ame teu bingung masyarakat kadonya Pak. Hari saya mah jadi dulu anak petani, anak tukang baju di tentara toh. Nah, kan itu pendidikan juga Pak dilatih dulu gitu, perubahan profesi yang Iya. tadi harusnya saya jadi petani, sawah atau tukang baju kan berubah jadi tentara. Saya kan disiapkan. Iya. Dididik dulu kayak gitu Pak. Jadi saya nggak bodoh-bodoh amat di tentaranya gitu karena dilatih dulu. Sama nanti kalau jadi peternak nggak bodoh-bodoh amat di peternakan karena dididik dulu. Karena sudah dilatih terlebih dahulu. Betul. Nah, mungkin kan tidak selamanya juga berdinas Padang Ramil memasuki menjelang pensiun yang mungkin sekitar 10 tahun lagi. 9 Pak. 9 tahun lagi. Bon, 9. Nah, pandangan harapan ke depan nih Padang Ramil untuk diri sendiri itu mungkin akan melakukan apa setelah nanti masa baktinya habis di TNI ini? Kalau masa bakti habis, saya mungkin ikut besan saya aja lah, anak saya. Ikut Di rumah aja untuk menikmati masa pensiun atau ingin lebih Pak, mengabdi di bidang lain atau ngurusin umroh jeung haji we lah. Oh iya. Umroh jeung haji we Pak, untuk itu jadi tani we lah Pak. Oh iya. Lebih tenang hidup Pak jadi petani. Jadi Padang Ramil ingin menikmati masa pensiun kembali ke background di belakang. Betul. Dagang bajur uring mampu kah? Nah, kalau seandainya masyarakat mengharapkan Padang Ramil nih untuk ya pengabdian di jalur luar, ya, contohnya seperti di politik atau di apa, masih ada gambaran? Eta mah mangga teh teuing kumaha masyarakat bae.
Tapi kan semua orang kan pengen hidup tenang, Pak. Iya, Pesan betul. saya mah, Pak. Betul. Karena ketenangan Kan itu masih juga mahal. sama juga masih pengabdian juga dalam bentuk yang lain. Mungkin tadinya di TNI secara, kalau di politik pun juga pengabdian juga sama dengan negara. Di politik pengabdian juga, betul Pak, apabila jujur. Tapi sanggup Pak kita jujur gitu loh. Kalau tiba-tiba dulu lah. Karena Oke. bahaya amanahnya. Oke. Langsung ke Gusti Allah. Iya, betul. Bapak mau pingin masuk surga atau pingin masuk neraka, kan Iya. gitu Pak. Iya, betul. Nah kalau kita banyak salah ngurusin umat atau rakyat banyak salah, balasannya neraka. Tapi kalau kita misalkan Memikirkan diri sendiri, mikirkan tanggung jawab diri sendiri saja. Masa pensiun. masa pensiun, oh ya gimana nanti aja Pak. Karena gini, Oke, gimana? kalau misalkan jadi kepemerintahan, entah di dewan, entah bupati Pak, godaannya besar Pak. Godaan Betul, duniawinya betul. besar. Nah, saya bertanya ini karena ya ini bukan hanya pendengaran saya 1-2 orang, ini ada potensi beliau ini memang sebagai leader di masyarakat itu, karena kedekatannya dengan masyarakat itu sudah terkenal Pak Dan Ramil 08 ini. Jadi banyak harapan dari masyarakat seandainya Pak Dan Ramil jadi pimpinan mereka, mungkin ada perubahan-perubahan tertentu yang mereka harapkan gitu. Berupa kalau ke situ amanah, harus amanah, Iya, betul. harus amanah. Tapi kalau nggak amanah, nanti saya dituntut di akhirat sama Gusti Allah. Waduh gendir. Nanti Jadi bikin heula Pak. masih pikir-pikir. Bikin dulu Oke. Pak. Itu amanahnya besar. Iya, betul. Bisa saya takutnya saya salah langkah, Salah langkah, salah langkah. jadi buat salah- masalah diri sendiri. Ya, nanti akan menimbulkan kebudorotan cenah buat masyarakat atau umat. Tapi kalau seandainya itu kan harus benar berarti Pak. Betul. Nanti kalau nggak benar, kita hidup ini hanya sementara. Betul. Kata Mama Ajengan, guru ngaji saya, Dung, kamu hidup itu di dunia hanya sementara. Nanti yang abadi di akhirat. Itu. Jadi, tapi ngurusin umat pun atau rakyat, Pak, itu ibadah. Ibadah juga. Ibadah, Pak. Mungkin harus dipertimbangkan lebih banyak lagi. Kan ayat di Al-Quran tepat, surat Al-Baqarah namanya. Ya. Puasamu untukmu, zikirmu untukmu, Cukup. terus Salat. sholatmu untukmu. Cukup. Itu untukmu, itu kewajiban Pak. Jadi belum membuat Allah itu suka. Oh, iya. Apa yang membuat Allah suka? Amal jariah, sodakoh, berbuat baik sama orang, sodakoh, ngurusin umat lah, ibadah sosial. Itu yang Allah suka. Kalau sholat, zikir, puasa itu hubungan kita dengan Allah. Iya, hubungan kita dengan Allah. Berarti Hal lain yang lebih Allah suka lagi, hubungan kita dengan manusia lainnya. dan maksudnya anasnya itu yang lebih Pemanfaatan Allah- diri kita untuk Betul. manusia lain. Ternyata kalau bisa seperti itu, katanya dalam Al-Quran itu Allah nanti suka atau nyaah gitu. Nanti kita lihat aja lah, Oke. mau ngurusin rakyat umat Oke, atau betul. Kita cuma pertimbangkan ibadah, lagi. zikir, Pertimbangkan sholat, lagi. puasa saja. Jadi apapun pandangan Pak Dan Ramil ke depannya, kita doakan yang terbaik. Jadi Amin. beliau diterima di masyarakat selama masih berdinas, dan Amin. pada akhir nanti pensiun pun akan diterima di masyarakat sebagai pimpinan mereka. Mudah-mudahan Amin. keinginan masyarakat pun terwujud. Amin. Oke, terima kasih Bapak Dan Ramil, Bapak Dudung atas bincang-bincang santainya. Mudah-mudahan ini ada hikmah atau ada pesan yang bisa diambil oleh para subscriber saya untuk sebagai motivasi ke depannya. Bagaimana seorang anak tukang bajigur juga bisa menjadi seorang tentara, bisa menjadi seorang perwira, dan menjadi Dan Ramil di beberapa daerah. Tentunya itu adalah motivasi buat kalian yang ingin mengejar cita-citanya. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya jika kita berusaha dan berdoa itu akan tercapai. Amin. Terima kasih Pak Dan Ramil. Mangga. Semoga yang terbaik untuk Pak Dan Ramil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. subscribe channel Dinwas.